Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Selamat pagi siswa sekalian, kembali lagi pada mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini, semangat mensyukuri kemerdekaan dalam perjuangan melawan COVID-19. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni dapat mensyukuri kemerdekaan di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Materi pembelajaran kita awali dengan materi pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritju Yunbi Chosakai. Pertama, BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Mengenai tugas BPUPKI yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan aspek lainnya dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saat itu, Ketua BPUPKI KRT Rajiman Wedyo Diningrat berpidato pada sidang pertama yang menyatakan pentingnya suatu dasar negara dalam mendirikan sebuah negara. Kemudian ada beberapa anggota sidang menyampaikan pendapat tentang rancangan atau rumusan dasar negara. Usulan pertama mengenai rancangan dasar negara disampaikan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan. Kemudian pada sidang selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo mengusulkan rancangan dasar negara sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Dan usulan yang terakhir pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang mengusulkan rancangan dasar negara sebagai berikut. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hasil sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 menghasilkan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya pada sidang BPUPKI yang pertama dibentuk sebuah panitia beranggotakan 9 orang, dikenal sebagai Panitia 9, yang menghasilkan sebuah rancangan dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, berikut ini merupakan anggota Panitia 9. Pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno, beranggotakan Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Selanjutnya, peristiwa kekalahan Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 karena kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kekalahan Jepang ini diketahui oleh golongan muda sehingga mereka menginginkan segera diproklamasikan kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, barusan kita telah menyaksikan dan mendengar bersama bagaimana Insinyur Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Proklamasi yang telah menyatakan bahwa Indonesia akhirnya menjadi negara yang merdeka, menjadi pernyataan kemerdekaan secara de facto. Setelah proklamasi dibacakan, dunia luar pun tahu bahwa ada bangsa yang baru merdeka, yakni negara Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, negara Indonesia perlahan mulai menata sistem bernegara. Melalui sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan sebuah penetapan Presiden, Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, serta menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bernegara yang di dalamnya termuat kelima sila Pancasila, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden. Kita harus selalu bersyukur atas kemerdekaan yang telah didapat melalui perjuangan yang panjang oleh Bapak pendiri bangsa dan rakyat Indonesia kala itu. Kita terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Kita hidup mandiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita juga turut berjuang agar keadaan bisa kembali normal, bisa kembali melaksanakan berbagai kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mari kita patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk melindungi sesama agar terhindar dari virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan mengenai materi pembelajaran PPKI. Salam Pancasila, Merdeka!